Sekarang nomor 39, kita baca dulu soalnya. Sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 80 orang penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 90 kg. Sedangkan untuk setiap penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi paling banyak 30 kg. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi tidak lebih dari 4.200 kg. Jika harga tiket penumpang kelas utama 750.000 dan tiket penumpang kelas ekonomi 480.000, maka pendapatan maksimum yang diperoleh adalah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini yang dimisalkan apa? Kan di sini kan disebutkan ada kelas utama dan kelas ekonomi. Nah, yang disebutkan yang dimisalkan nanti itu, semisal kelas utamanya saya misalkan ya, berarti kelas utamanya saya misalkan X gitu ya. Terus Bu, kelas ekonominya apa? Kelas ekonominya Y gitu ya. Yuk selanjutnya. Berarti bisa kita tulis. Nah, di sini kan sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 80 orang penumpang. Padahal di dalam pesawat udara tadi gimana? Ada kelas utama dan ekonomi. Kita misalkan dulu, kita tulis dulu. Misal kelas utama sama dengan X, kelas ekonomi sama dengan Y. Tadi kan disebutkan bahwa di dalam pesawat itu kan tidak lebih dari 80 orang penumpang. Berarti kan terdiri dari kelas utama ditambah kelas ekonomi tidak lebih dari, kan sudah saya bilang tandanya itu kayak seperti kurang dari atau sama dengan, ya kan? Ini sudah Ibu kasih ya untuk pertemuan pertama program linear. Kalau kalian masih bingung, bisa dilihat lagi PPT yang Ibu kasih dulu ya. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 80 gitu ya. Terus selanjutnya gini. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 90 kg. Nah, sedangkan untuk setiap penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi paling banyak 30 kg. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi tidak lebih dari, berarti kayak tadi tahu tandanya kurang dari atau sama dengan. Oh, di sini kelas utamanya 90. Berarti bisa saya tulis 90X ditambah 30Y karena tadi yang ekonomi hanya memuat 30 kg. Terus nah itu harusnya kurang dari atau sama dengan berapa? Kurang dari atau sama dengan ini 4.200. Nah, terus ini itu boleh kalian sederhanakan ya Mbak Mas. Ini kan besar sekali. Kalau yang ini kan sudah tidak bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan saja. Karena kalau angkanya besar seperti ini kalian nanti hitungnya juga pusing ya. Saya coret nolnya, coret 1 berarti ini juga coret 1 gitu ya. Menjadi gimana? Oh, 9X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 420. Nah, ternyata di sini itu sebenarnya masih bisa. Kita bagi berapa, Bu? Kita bagi 3. Dapat berapa? Kita bagi 3 dapat 3. Kita bagi 3 dapat 1. Kita bagi 3 dapat berapa? Dapat 14. Gitu ya. Nah, ya udah, berarti menjadi gimana? 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 140. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini pasti selalu X itu lebih dari atau sama dengan 0. X itu tadi kan kelas utama. Lebih dari atau sama dengan 0. Kok bisa, Bu? Kan tidak mungkin yang namanya penumpang kok negatif. Kan X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kan dia penumpangnya minim itu nggak ada orang, minim itu 0. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak mungkin kan masuk penumpang kok negatif 1. Ya.
X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah selanjutnya gimana Bu? Kayak kemarin kita buat tabel-tabel dulu ya. Kita hitungnya. Berarti ketika X ditambah Y, tanda pertidaksamaannya saya itu aja. Saya skip. Nanti kan tujuannya untuk menentukan titik uji. Cuma untuk menentukan uji titik saja ya. Nah berarti kan ini kita buat kotak-kotak karena ini lebih mudah. X, Y, X, Y gini kan ya. Sekarang kalau X ini kan di sini selalu 0 gini ya, X nya 0 cukup kita tutup saja, X nya ditutup ya, berarti hasilnya berapa? 80 Y nya. Selanjutnya Y nya 0, kita tutup saja ini ya, berarti X sama dengan 80, berarti 0,80 dan 80,0 gini kan. Terus selanjutnya titiknya tadi ini ya, 3x ditambah Y sama dengan 140 gitu ya. Nah berarti ini kita hitung ini sama kayak tadi, XY X, Y 0 ya. Ketika X nya 0 berarti saya tutup aja. Y nya 140. Ketika Y nya yang 0, ternyata 140 dibagi 3. Bu, 140 dibagi 3 itu enggak bisa itu Bu, hasilnya desimal itu Bu. Enggak apa-apa desimal, saya tulis pecahan aja ya. Boleh kalian tulis desimal, boleh kalian tulis pecahan. Ini 0,140 140,0. Nah sekarang kita buat dulu gambarnya. Di sini saja gambarnya ya. Nah kalau gambar pakai penggaris ya, di sini kan sumbu Y, di sini sumbu X gitu ya. Tadi didapatkan berapa? 0,80. Misalkan 80 saya di sini dan 80,0 berarti di sini. Ini ya, saya hubungkan. Selanjutnya apa? 0,140, misalkan 140 di sini. Terus 140, maaf ini 140 per 3,0. Itu kalau saya desimalkan itu sekitar 40, sekian itu ya. Desimalkan 40, sekian. Jadi di mana? Sekitar di sini. 140 per 3 kita hubungkan. Nah selanjutnya kita menentukan uji titik dulu. Untuk yang ini uji titiknya gimana kan? Tadi berarti uji titik di 0,0 ya. Nah uji titiknya di 0,0 berarti kan kita masukkan 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 80. 0 kurang dari atau sama dengan 80, benar atau salah? Benar ya. Nah sekarang kita arsir yang di sini. Kemarin itu pernyataannya gimana? Kalau dia benar, dia memuat penyelesaian, berarti dia tidak diarsir. Padahal daerah 0,0 di sini, berarti kita tidak boleh ngarsirnya ke arah 0,0. Nah terus Bu ngarsirnya kemana? Ke atas berarti. Nah ini harap diperhatikan lagi nih. Terus selanjutnya 3x uji titik yang satunya ini 0,0, berarti kan 3 dikali 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 140, berarti kan 0, 3 kali 0, 0 ditambah 0, 0 kurang dari atau sama dengan 140. Benar atau salah? Benar. Berarti sama kayak tadi, kalau benar memuat penyelesaian, kita daerah penyelesaian berarti tidak diarsir, berarti kita tidak boleh mengarsir di daerah 0,0. Nah, terus ngarsirnya kemana Bu? Ya. Selanjutnya kan X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau X lebih dari atau sama dengan 0, yang diarsir itu yang sumbu Y-nya. Gitu kan. Terus selanjutnya Y lebih dari atau sama dengan 0. Kalau Y lebih dari atau sama dengan 0, malah yang diarsir yang sumbu X-nya, gini kan. Sekarang dilihat,
Kan kesepakatan kita daerah penyelesaian itu daerah yang bersih. Daerah bersihnya mana? Ini. Berarti sebagai DP. Ini, dan ini. Lah, padahal pertanyaannya itu maka pendapatan maksimum itu berapa? Itu ya. Kayak tadi. Nah, kita menentukan titiknya ini dulu. Ini saya kasih nama titik A. Titik A di berapa? 140 per 3,0. Terus titik B, titik B-nya belum tahu. Nanti kita eliminasi substitusi dulu. Terus titik C-nya berarti 0,80 ya. Terus ini titik O, berarti ini kan titik O 0,0 gitu ya. Udah, selanjutnya ya kita eliminasi dulu. Berarti kita eliminasi antara garis yang ini ya, garis ini dan ini. Tadi persamaannya berapa? Ini kan X ditambah Y sama dengan 80 dan 3X ditambah Y sama dengan 140. Ini agak ribet, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Berarti kan X ditambah Y sama dengan 80. 3X ditambah Y sama dengan 140. Kita mau menghilangkan apa? Menghilangkan Y aja ya, biar hilang gimana? Dikurang. Loh kok bisa, Bu? Karena Y dikurangi Y 0 ya. X dikurangi 3X hasilnya negatif 2X. 80 dikurangi 140 negatif 60. Loh, berarti X sama dengan negatif 60 dibagi negatif 2. X sama dengan negatif bagi negatif positif ya. 60 dibagi 2, 30. Loh, setelah ketemu X, kita bisa mencari Y ya. Substitusi X sama dengan 30 ke X plus Y sama dengan 80 gitu ya. Loh, Bu kok malah pilih yang ini ya, karena ini kan dia lebih simpel daripada 3X ditambah Y sama dengan 140 gitu ya. Berarti kan 30 ditambah Y sama dengan 80, berarti Y sama dengan 80 dikurangi 30, Y sama dengan 50. Berarti dapatkan titik 30,50 gitu ya. Nah, sekarang kita cari seperti ini, tabel seperti ini ya. Tadi kan disebutkan bahwa tiketnya itu harganya ini ya. Jika harga tiket penumpang kelas utama itu 750.000, berarti F, Y itu 750.000 X ditambah 480.000 Y gitu ya. Kita tulis di sini. F, Y sama dengan 750.000 X ditambah 480.000 Y. Yo. Tadi dapatkan titiknya, O-nya kan 0,0. A-nya 140 per 3,0. B-nya tadi didapat 30,50. Saya tulis di sini 30,50 ya. 30,50. Terus C-nya tadi 0,80. Ya. Berarti 750.000 dikali 0 ditambah 480.000 dikali 0 ya, bisa hasilnya 0 ya. Terus selanjutnya 750.000 dikali 140 dibagi 3. Bisa ya saya coret ya. 750 bagi 3 itu 250 ya. Tinggal 250 terus dikalikan 140 ditambah 480 dikali 0. Dah, hasilnya berapa kalian hitung. Terus selanjutnya ini 750 dikali 30. Saya kasih kurung aja biar kalian enggak bingung ya. Ditambah 480.000 dikali 50 ya. Terus 750.000 dikali 0 ditambah 480.000 dikali 80. Dah, sekarang kalian hitung.
sendiri. Nah, yang ini kan pertanyaannya karena maka pendapatan maksimum yang diperoleh adalah, berarti hasilnya nanti yang paling besar gitu ya, bisa dipahami.